Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa belajar di saat pandemi yang ada sekarang kita alami ini. Dan jangan lupa kalian selalu setiap saat menerapkan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak dalam kerumunan. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, kalian juga bisa membuka buku paket bahasa Indonesia halaman 1 sampai halaman 5. Apa tujuannya? Agar kalian bisa lebih paham. Mungkin yang Ibu sampaikan ini terlalu singkat, kalian bisa membaca langsung apa yang ada dalam buku paket tersebut. Setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu harapkan nanti kalian bisa memahami apa itu berita. Terutama kalian bisa paham apa itu pengertian berita, apa itu unsur-unsur berita, dan apa juga ringkasan berita itu. Sekarang kita akan langsung perhatikan tampilan yang akan Ibu perlihatkan. Bab 1 tentang teks berita. Berita pasti sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua selalu mendengar sesuatu yang disampaikan, baik itu peristiwa yang menarik maupun yang tidak menarik dari seseorang. Bisa juga peristiwa itu kita lihat di televisi maupun yang kita baca di koran. Nah, itu berarti adalah sebuah berita. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan tampilan berikut. Sebelum kita memahami berita yang selengkapnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian berita. Berita yang ada di sini adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta, yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi. Dan berita itu disampaikan melalui perantara media, baik media elektronik maupun media cetak. Untuk informasi yang sifatnya fakta, berarti di sini berita itu tidak boleh direkayasa atau dibuat-buat semau-maunya, karena berita yang disampaikan itu harus sesuai dengan bukti yang ada. Ya. Dan untuk perantara media sebagai penyampaian berita, kalau media elektronik berarti medianya itu akan bisa kita manfaatkan apabila kita hubungkan dengan instalasi listrik atau kita hubungkan dengan listrik. Sedangkan kalau media cetak akan kita ambil manfaatnya apabila sudah berbentuk tulisan. Biasanya contohnya adalah surat kabar, majalah, buku, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami tentang berita, kita lanjutkan tampilan berikutnya. Nah, ini ada unsur-unsur berita. Sebuah berita itu harus ada ke-6 unsur ini. Tidak boleh satu unsur itu tidak ada, maka beritanya tidak akan sempurna. Unsur-unsur berita biasanya ada rumus yang sudah sering kita dengar, yaitu unsur 5W plus 1H. Sekarang kita perhatikan apa saja itu 5W. Ada what, who, when, why,
where, dan how. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, what, apa, who, siapa, when, kapan, why, mengapa, where, di mana, dan how, bagaimana. Nah, selain dari rumus 5W plus 1H, ada juga istilah yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni adik simba. Sudah pernah dengar apa belum adik simba? Untuk lebih jelasnya, kita lihat tampilan berikut ini. Nah, ini adik simba. Sebenarnya sama dengan rumus 5W plus 1H. Sekarang, adik simba itu merupakan kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, Ibu ulangi lagi bahwa sebuah berita harus memuat unsur ke-6 ini. Ya. Tidak akan sempurna sebuah berita jika tidak ada memuat ke-6 unsur berita ini. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan sebuah berita yang memuat unsur 5W plus 1H atau adik simba, tentunya unsur-unsur berita itu akan kita peroleh sebuah informasi apabila dibentuk atau dituliskan dalam beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat berdasarkan unsur-unsur berita ini, maka akan menjadi sebuah informasi yang utuh. Informasi yang utuh dibentuk dalam sebuah berita. Kita lihat dulu. Apa? Contoh pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi? Nah, di sini sebuah peristiwa tidak mungkin tidak ada peristiwanya itu sendiri. Berikutnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, sebuah peristiwa pasti ada yang mengalami atau ada yang terlibat. Ya, berikutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Sebuah peristiwa pun tidak mungkin kalau tidak ada tempatnya. Ya kan? Pasti orang akan bertanya, di mana peristiwanya, di mana kejadiannya, seperti itu. Berikutnya kapan? Ya, sebuah peristiwa pasti juga ada kapannya, ada waktunya. Bisa kita lihat dalam berita-berita itu sendiri. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, sebuah berita pasti ada penyebabnya. Nah, pasti akan ditanyakan orang, kenapa bisa terjadi peristiwa itu? Berikutnya, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Nah, ini juga penting. Sebuah proses, sebuah peristiwa pasti akan mempunyai urutan kejadian. Namanya proses, ya. Sekarang kita lanjut dengan meringkas berita. Sebuah berita itu akan lebih bagus, akan lebih sempurna kalau kita lihat, kita sajikan dalam bentuk ringkasan. Biasanya orang kan menyampaikan berita itu dia sepanjang-panjangnya, semau-maunya, tidak dalam bentuk yang singkat sehingga orang akan mengatakan, beritanya terlalu kepanjangan, susah dipahami. Nah, untuk itulah kita perlu membuat ringkasan berita. Tapi sebelumnya kalian lihat dulu, apa itu ringkasan berita? Meringkas berita adalah menyajikan sebuah karangan yang semula karangan itu sangat panjang diubah ke dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Sekarang kita lihat bagaimana cara atau tahapan-tahapan meringkas. Yang pertama, kita harus mendengarkan dulu sebuah berita atau kita membaca sebuah berita. Kalau kita mendengarkan, bisa dari sumber informasi dari seseorang menyampaikan berita itu, bisa kita dengar dari televisi, dari radio, dan kalau kita membaca berita, tentunya kita membaca berita dari media cetak, misalnya koran atau surat kabar, ya. Setelah kita mendengar dan membaca berita, kita harus mencatat pokok-pokok berita itu.
Bagaimana cara mencatat pokok-pokok berita? Tentu melibatkan unsur 5W plus 1H atau adik Simba yang ada 6 unsur. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Apabila sudah kita catat pokok-pokok berita yang 6, kita harus menyampaikan kembali. Bagaimana cara menyampaikan kembali? Kita sampaikan secara tulisan maupun secara lisan, tetapi harus lengkap dan ringkas. Nah, kita perhatikan contoh ringkasan. Contoh ringkasan yang sudah jadi ini, Ibu ambil dalam teks wacana di buku paket halaman 2. Ini Ibu ambil dari teks yang panjang, kemudian sudah kita jadikan bentuk ringkasan. Bagaimana cara meringkasnya? Tentunya kita tidak boleh lepas dari keenam unsur berita itu, 5W atau adik Simba. Kita lihat di sini. Ada unsur apa? Jawabannya pasti ada peristiwa itu sendiri. Pelabuhan Merak dipadati truk-truk pengangkut barang non sembako. Ada unsur kapan? Jawabannya ada dalam ringkasan ini. Menunjukkan waktu, yaitu pada 10 hari menjelang Lebaran. Berikutnya, unsur mengapa. Jawabannya juga ada dalam ringkasan itu. Mengapa kok peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk pengangkut barang non sembako. Berikutnya, di mana? Nah, pasti kalau pertanyaannya di mana, menunjukkan tempat di Pelabuhan Merak. Unsur siapa? Pasti siapa yang terlibat di situ, bisa seseorang, bisa yang lain. Misalnya di sini adalah truk-truknya yang terlibat. Nah, truk-truk pengangkut barang non sembako. Berikutnya adalah unsur bagaimana. Sebuah berita pasti ada prosedur. Bagaimana prosesnya? Yaitu dipadati truk-truk pengangkut barang non sembako. Demikianlah anak-anak apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan pengetahuan kalian tentang berita. Nanti apabila ada yang tidak jelas, boleh kalian tanya ke Ibu melalui chatting maupun melalui telepon. Ibu akan siap memberikan informasi yang selengkapnya. Berikutnya, untuk mengukur pemahaman kalian tentang apa yang Ibu sampaikan, tentang pengertian berita, tentang unsur-unsur berita, dan bagaimana cara meringkas berita, kita akan mengerjakan latihan soal, ya. Nah, jadi cukup di sini saja yang Ibu sampaikan. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu kesalahan semata dari Ibu, kesempurnaan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.